والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ubudiyah kita salat maghrib berjemaah yang dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan tafsir Hamamizadah atau tafsir surah Yasin. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan ayat 45. Malam ini kita akan melanjutkan ke ayat yang ke-46. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidak didatangkan kepada orang kafir min ayatin, dari satu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa, kecuali kanu ada mereka itu, anha, terhadap ayat-ayat itu, mu'ridin, itu mereka mengingkari, membangkang, membantah. Ai dallatin ala risalatihi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi yang dimaksud membangkang ini di mana? Membangkangnya adalah terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan ketika dikatakan kepada mereka, anfiqu, nafkahkanlah oleh kalian, mimma, dari apa-apa, razaqakumullah, yang telah memberikan rizki kepada kalian siapa Allah. Ai idza qila lil kufari, yang dimaksud ayat ini ketika dikatakan kepada orang kafir, anfiqu mimma a'taakumullah, nafkahkanlah oleh kalian mimma, dari apa-apa, a'taakum, yang telah memberikan kepada kalian Allah siapa Allah, min fadlihi, dari keutamaannya. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Jadi ketika ditanya, ketika diperintahkan, ketika dianjurkan orang kafir ini, coba kalian nafkahkan sebagian dari harta yang diberikan Allah itu kepada orang-orang yang miskin. Kemudian orang-orang kafir ini akan membangkang dengan menjawab, qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman, anut'imu, anarzuku, apakah kami akan memberi makan, man, kepada orang, law yasha'ullahu, yang seandainya Allah berkehendak, at'amahu, niscaya Allah akan memberi makan kepada orang itu. Wadzalika, dan hal itu, innal mu'minina qalul kufaru makkah anfiqu 'alal masakini mimma rahibtum min amwalikum. Jadi dari ayat ini kesimpulannya, kata ulama, ini ceritanya orang mukmin itu menganjurkan kepada orang-orang kafir untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang miskin dari harta-harta yang mereka sayangi itu. Kemudian mereka menjawab, anarzuku man law yasha'ullahu
razaqahu wa lam yarzuqhu ma'a qudratihi alaihi fa nahnu nuwafiqu wasyatillahi. Kemudian mereka menjawab, loh kalian nyuruh kami untuk menafkahkan sebagian harta kepada orang-orang yang miskin, padahal dia miskin karena Allah, dia kaya juga karena Allah. Artinya apabila ada orang yang ditakdir oleh Allah itu menjadi orang miskin, itu kehendak Allah. Kenapa masih harus kami kasih? Itu maksudnya. Itu bantahan orang kafir. Allah saja tidak berkehendak orang itu untuk kaya, kenapa kemudian kami yang ditimpakan beban ini, kemudian kami yang disuruh bersedekah ke orang miskin itu? Itu alasan penolakan dari orang-orang kafir ketika dianjurkan untuk menafkahkan sebagian hartanya. Padahal Allah itu, kata orang kafir ini di dalam bantahannya, punya kekuasaan. Ketika Allah mau dan berkehendak untuk beri rezeki kepada seseorang ataupun menolak rezeki itu, Allah Maha Kuasa. Jadi Maha Qudratihi, bersamaan dengan kekuasaannya. Jadi semuanya itu, kata orang kafir, panahnu nuwafiqu masyiatillah. Kami ini sebenarnya ikut kehendak Allah sebenarnya. Kalau ada orang yang sudah ditakdir miskin, berarti itu memang kehendak Allah. Tidak perlu kami ngasih ke beliau itu. Tidak perlu lagi kami untuk menafkahkan harta kami ini kepada orang-orang yang telah ditakdir miskin oleh Allah itu. Itu jawaban mereka. Wala nut'imu man lam yat'amhu Allah Ta'ala. Dan kami tidak akan pernah mau memberi makan terhadap orang-orang yang memang tidak diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menimpakan persoalan ini, mengembalikan kepada Allah. Wa hada mimma yatamassaku bihil bukhala. Dan ini, kata ulama, adalah jawaban bagi orang-orang yang memang bakhil, pelit, medit. Jadi kalau orang bakhil ini selalu ada alasan dia untuk membantah, untuk menghindar dan sebagainya. Jadi kata ulama, ini adalah jawaban orang-orang kafir ini, jawaban orang-orang yang bukhala, orang-orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah kepada yang lain. Wa yaquluna la nu'ti man haramallahu razaqahu wa za'amhum hada batilun. Dan mereka mengatakan, kami tidak akan pernah memberikan sedekah kami, nafkah kami kepada orang-orang miskin itu, karena orang-orang itu telah diharapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang punya, menjadi orang yang kaya. Padahal maksud Allah, kenapa Allah ada orang ini ditakdir kaya, ada orang ditakdir miskin? Padahal Allah ada kehendak, ada maksud di situ. Kenapa Allah seperti itu? Wa za'amhum hada batilun. Dan mereka beranggapan ketika orang miskin itu atas kehendak Allah, dia menjadi miskin, kemudian dia bersedekah kepada orang miskin itu, maka orang kafir itu beranggapan ketika mereka memberi sedekah, memberi nafkah kepada orang miskin itu adalah perbuatan salah, itu adalah perbuatan batil. Itu anggapan orang kafir. Nih, dua sudah. Pertama tadi, orang kafir ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika diperintahkan untuk menafkahkan sebagian hartanya, mereka membuat alasan, dengan alasan seperti yang saya jelaskan barusan itu, Pak. Li'anna Allah Ta'ala aghna ba'da khalqihi wa afkara ba'dahu. Ini alasannya kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang kaya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkenan untuk mengkayakan sebagian makhluknya dan menjadikan miskin, menjadikan fakir sebagian makhluknya. Apa tujuannya? Ada kaya, ada miskin. Tujuannya adalah ibtilaan, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang kaya itu artinya juga sama, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Orang yang miskin juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya. Pamana ad-dunya minal fakir la buklan min. Karena Allah Subhanahu wa taala mencegah harta sehingga menjadikan seseorang itu menjadi orang yang miskin, orang yang fakir, la buklan minhu, bukan karena Allah itu pelit terhadap orang itu. Wa amrul ghina bil infaqi la lihajatihi ila mali. Tetapi tujuannya adalah agar orang yang kaya itu bisa berinfak kepada orang yang miskin. Kekayaannya tidak hanya digunakan untuk kebutuhannya sendiri saja. Itu maksudnya. Maka adanya kaya dan miskin, maksud Allah itu agar yang kaya bisa berbagi kepada yang miskin. Itu maksudnya. Bukan karena Allah itu pelit terhadap orang itu sehingga orang itu dijadikan orang yang miskin. Karena kalau kita kaya semua, Pak, nanti siapa yang mau jadi tukang? Si A banyak duit, si B banyak duit. Kata si A, tolong gak aku mau mengumpah kau buat rumah? Ya sembarangan kau mengumpah aku. Kau aja yang kerja di rumahku. Dulu di zaman Nabi Daud pernah kejadian ini, Pak. Umatnya itu protes ke Nabi Daud. Nabi Daud, kenapa harus ada orang mati? Kenapa harus ada orang miskin? Coba kamu kan Nabi dan Rasul, doa kepada Allah itu. Jangan ada yang mati manusia ini, dan jangan ada yang miskin. Kan semuanya enak. Akhirnya berdoa Nabi Daud kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Dalam rangka Allah untuk membuktikan bahwa nikmatnya hidup itu sebenarnya karena ada yang di atas dan yang di bawah. Karena ada yang kaya, karena ada yang miskin. Jadi semuanya tak ada yang mati, Pak, di zaman Nabi Daud itu. Sampai tua-tua, beribu-ribu tahun tak mati-mati. Sampai matanya, kulitnya sampai meleleh, tak mati-mati. Akhirnya kebingungan, anak keturunannya kebingungan. Mana dia mau kerja, mana mau dia ada kegiatan aktivitas yang lain, mana mau jatuh orang tuanya. Sama. Karena semuanya kaya, akhirnya saling sombong menyombongkan diri di antara umat Nabi Daud itu. Yang satu menyombongkan diri, yang satu merasa lebih kaya. Akhirnya apa? Kehidupan umat Nabi Daud itu pada saat itu menjadi kacau balau. Artinya apa? Perbedaan sosial yang terjadi ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sesungguhnya itu justru kemurahan dari Allah yang menjadikan sebab nikmatnya kita di dalam kehidupan ini, Pak. Ada yang kerja di kantor, ada yang jadi bupati, ada yang tukang nanam padinya, ada yang tukang bangun rumahnya, nikmat. Ada yang tukang ceramah tausiahnya, macam kita sholat tadi, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Coba semuanya berebut jadi imam, ya tidak sholat itu, tidak bisa. Jadi perbedaan sosial itu adalah sudah merupakan kudrah dan kehendak Allah, dan itu sesungguhnya yang dimaksud Allah itu agar kehidupan kita itu, hidup kita itu tenang di dunia ini. Karena kita itu memang makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Tidak bisa kita berdiri sendiri tanpa kita butuh kepada orang lain. Bal liyabluwal ghina bil fakiri fima faradalahu minal infaqi li ahadin fi masyiatillah. Jadi tujuannya adalah sebagai ujian, kata Allah. Ada miskin, ada kaya, itu sebagai ujian. Diberi kemiskinan, bisa sabar enggak dengan kemiskinan itu? Yang dikasih kaya, bisa enggak dia memanfaatkan kekayaannya itu agar dia bisa bersedekah dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan
justru kita diberi nikmat kaya itu, kemudian kita mengingkari terhadap nikmat itu. Agar apa? Agar kita tidak termasuk dengan umat-umat yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang telah diberikan. Contohnya siapa, Pak? Contohnya Qarun, Sa'labah. Qarun ini kan ingkar kepada Allah. Dia merasa bahwa harta yang dimiliki itu adalah dari hasil usahanya sendiri. Saking kayanya Qarun ini, untuk membawa anak kuncinya, Pak, bukan kuncinya, anak kuncinya, untuk membawa anak kuncinya sampai 70 onta itu yang bawa. Anak kuncinya, Pak, bukan kuncinya. Saking kayanya, yang pada akhirnya kemudian Qarun ini ditelan oleh bumi. Adalah istilah sampai sekarang kita kalau nemu harta di dalam tanah disebut harta Qarun atau harta karun. Sejarahnya dari harta karun. Padahal belum nggak tentu. Kalau sampai nemu emas di ketapang belum nggak tentu punya Qarun. Takkanlah emasmu dari sana melimpar ke sini. Tapi udah kadung jadi istilah karena saking kayanya Qarun itu, Pak. Saking kayanya Qarun itu. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Sa'labah juga. Sahabat Nabi itu yang akhirnya ditelan oleh bumi karena mengingkari terhadap hartanya itu, kemudian menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. In antum illa fi dhalalim mubin. Nah, orang kafir ini kata Allah, karena seperti itu disuruh beriman tak mau, disuruh menafkahkan hartanya juga tak mau, maka mereka itu tidak ada kata Allah kecuali dia ini berada pada kesesatan yang nyata. Jadi dianggap orang sesat juga. Karena orang kafir ini seperti diceritakan di tafsir itu, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Sebenarnya diperingati atau tidak, orang kafir itu sama saja, dia tidak akan pernah beriman. Tapi kenapa kalau udah tahu tidak mau beriman tetap kita peringati? Itu adalah sebagai hujjah, sebagai hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di akhirat mereka itu tidak buat alasan lagi. Makanya Allah tetap memberikan hujjah, memberikan peringatan ketika mereka masih hidup di dunia, agar nanti di akhirat dia tidak bisa membantah lagi. Jadi amlam tundirhum la yu'minun yang dimaksud di situ. Ini kan kita ada jadwal pengajian tafsir Al-Quran, Pak. Insya Allah ini oleh Ustadz yang menangani itu, yang menyampaikan itu, insya Allah itu telah dijelaskan. Karena di awal-awal itu, di awal-awal tafsir Al-Quran itu sudah dibahas itu. Itu sebagai hujjah dari Allah Subhanahu wa taala agar nanti di akhirat mereka tidak lagi memprotes Allah. Karena kalau tak diperingatkan ketika di dunia, nanti di akhirat mereka juga pasti akan beralasan. Ya wajar kami tidak beriman, karena kami tidak pernah dikasih peringatan. Pasti alasannya seperti itu. Itulah yang menjadi hujjah. Makanya Allah tetap memperingatkan melalui Al-Quran. Ayyaqulul kufar, yaitu orang-orang kafir ini berkata lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, ma antum illa fi khata'in fi atba'ikum bi Muhammadin alaihi wasallam. Kalian ini salah, kita ini salah. Ngapulah kita yang ikut Nabi Muhammad, makanya kita yang miskin. Nah gitu, Bang. Wa taraka ma nahnu fi, dan justru kalian ini meninggalkan apa yang lagi kami pegang sekarang ini, yaitu Tuhan mereka itu. Apalah ikut Muhammad kita. Lihat kami orang-orang kaya, kami enak-enak hidup kami. Yang awalnya kalian ini adalah pengikut kami, agama kami, kalian pindah ikut Nabi Muhammad. Nah, lihat kan, Rasul, nah, bahasa gitu, Rasul pun tak miskin kita kan, nah, gitu, Pak. Semakin diejek oleh orang kafir, orang Islam ini, diingatkan malah berbalik dia mengejek kepada umat Islam. Padahal kata Allah, al-asahhu, padahal yang benar itu adalah
in antum illa fi dhalalin mubin. Mereka itu sebenarnya berada pada kesesatan yang nyata. Khitabun min tarafillahi ta'ala lil kuffar. Ayat ini spesifik ditujukan oleh Allah itu kepada orang kafir, bukan kepada orang-orang yang beriman. Ka'annahu yaqulullahu ta'ala, seolah-olah seperti ini Allah berfirman, ayyuhal kuffar, hai orang-orang kafir, in antum illa fi dhalalin mubin, ay bayyana, sesungguhnya kalian sekarang ini sudah berada pada kesesatan yang nyata. Ay bayyana, yaitu jelas, kesesatannya itu sangat jelas. Wa yaquluna kalaman hatta la ta'tus sadaqata 'ala al-masakin wa ta'tunal hujjata. Kalian berkata dan tidak mau untuk mengeluarkan sedekahnya kepada orang miskin. Udahlah tak mau bersedekah, wa ta'tunal hujjata, tapi kalian juga masih membuat alasan-alasan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Amma alimtum, padahal ketahuilah oleh kalian, ma yatlubuna ankum bidh-dhahir, apa yang aku perintahkan kepada kalian, yang aku minta kepada kalian. Yang diminta dimaksud adalah ayat yang di depan. Allah akan memerintahkan anfiqu mimma razaqakumullah. Yang dimaksud itu kata Allah, fid dhahir itu secara dhahir saja. Allah memerintahkan kepada orang kafir itu untuk bersedekah kepada orang-orang yang miskin itu hanya secara dhahirnya saja. Kenapa? Karena sesungguhnya yatlubuna fil haqiqati bal yatlubuna minni. Hakikat yang sesungguhnya adalah, secara hakikatnya harta itu kata Allah punyaku, harta itu milikku, hanya kutitipkan kepadamu. Karena kutitipkan kepadamu, maka kalian yang kusuruh untuk menafkahkan sebagian harta itu. Jadi secara zahirnya seolah-olah uang itu, seolah-olah sedekah itu dari tangan kalian, padahal sesungguhnya yang punya terhadap harta yang kalian serahkan kepada orang miskin itu adalah hartaku, kata Allah. Secara hakikatnya, kasat matanya saya bersedekah, saya mau mengeluarkan uang untuk infak di masjid ini, Pak, itu secara zahirnya saja tangan saya yang memasukkan ke kotak amal. Tetapi secara hakikatnya kata Allah bukan seperti itu. Karena secara hakikatnya adalah uang yang saya masukkan ke dalam kotak itu bukan uang saya, tapi uang Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, artinya yang dimaksud dari ini, kita jangan pernah harta yang kita dapatkan, meskipun secara zahirnya sampean dapat uang, dapat rezeki dari sampean yang jadi PNS, yang berdagang, ataupun menjadi developer, menjadi orang bisnis dan sebagainya, jangan pernah kita itu beranggapan bahwa harta itu adalah milik kita, hasil dari jerih payah kita. Itu pesan Allah seperti itu. Makanya kan ada kadang pepatah katakan, Pak, di Facebook itu kadang orang sering buat status, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu salah, Pak. Status kayak itu salah. Kalau usaha tidak pernah mengkhianati hasil, kenapa masih ada orang miskin? Bukankah semua orang yang hidup di dunia ini berusaha, tapi ngaku masih ada yang miskin? Artinya ada di antaranya itu yang berusaha tapi gagal, Pak. Berarti status itu tidak benar. Saya sering membaca di Facebook itu, kadang orang buat status itu, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, terus duitnya sekepat di postingan. Padahal nggak perlu seperti itu sebenarnya. Cara bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah itu bukan seperti itu, bukan seperti itu. Karena semuanya ini kalau Allah berkehendak, ya usaha kita dilancarkan Allah, kemudian untung dan rezeki. Ya kalau Allah lagi tak berkehendak,
ya insya Allah pasti rugi, bahkan ada yang bangkrut. Macam saya dulu pernah, saya pelihara ayam Pak yang daging. Awalnya modal 50 juta mah alhamdulillah. Berapa tahap saya berhasil, sampailah uang itu jadi ratusan juta. Karena saking nafsunya, udah berhasil, pengen makin dikembangkan, dibesarkan, buat kandang banyak-banyak, untungnya buatkan kandang, datangkan lagi ayam banyak-banyak. Nah, alhamdulillah Pak, mati semua. Akhir modal-modal pun selesai. Makin semangat cari untung. Tapi pada akhirnya diambil sekaligus kena Allah. Selesai. Habis. Jadi tidak bisa. Kalau Allah tidak berkehendak, percuma kita. Jangan pernah, karena kita ini tidak ada kemampuan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya. Kalau Rasulullah ini kan doanya minta miskin. Di hadis-hadis itu Pak, Rasulullah ini doanya selalu minta miskin. Tapi umatnya oleh Rasulullah itu diperintahkan untuk kaya. Kenapa? Kata Rasulullah, kadal faqru yuqarribul kufra. Karena kadang-kadang kefakiran ini akan mendatangkan kekafiran. Fakir ini bisa mendatangkan kekafiran. Kalau Rasulullah sendiri minta miskin, kalau kita diperintahkan kaya. Kenapa? Fakta hari ini telah banyak membuktikan kalau orang di luar Islam masuk Islam, pasti yang pintar-pintar, profesor, doktor, itu yang masuk Islam. Kenapa? Karena dia masuk Islam melalui pengkajian dulu Pak. Dikaji dulu Islam itu seperti apa, agama lain itu seperti apa. Akhirnya dia menemukan kebenaran, masuk Islam. Kalau yang orang Islam masuk agama lain, tidak ada yang profesor Pak, yang doktor tidak ada, apalagi yang kiai tidak ada. Paling yang miskin-miskin. Akhirnya ditukar Indomie satu kardus, diantar beras, masuklah agama lain. Yang bodoh-bodoh. Jadi kita kalau mudah-mudahan kita orang Islam ini semuanya diselamatkan Allah. Tetapi karena ada sekarang ini yang kadang Islam masuk agama lain, yang agama lain masuk Islam. Kalau kita banding-banding, kita juga untung mah kita. Karena orang lain yang masuk ke kita itu yang pintar. Kalau orang kita yang pindah dari Islam keluar menjadi murtad, itu rata-rata orang-orang bodoh. Itu Pak. Orang sana itu kalau masuk Islam pasti penelitian dulu. Kan banyak nih, kadang pendeta masuk Islam diteliti dulu, dapat hidayah mereka, akhirnya menemukan kebenaran bahwa Islam itulah memang agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, falamma qala al-mu'minuna, ketika orang-orang yang beriman ini berkata lil kufar, kepada orang yang kafir, la tu'minuna billah wa la tu'tuna as-sadaqah lil fuqara'i wal masakin, kaifa tasiru halikum yaumal qiyamah. Disuruh beriman kepada Allah tidak mau, disuruh bersedekah juga tidak mau. Gimana nasib kita itu nanti? Itu maksud kata orang yang beriman ini. Gimana nasib kita nanti kalau udah hari kiamat? Dilanjutkan oleh orang yang beriman itu seperti itu. Dikatakan seperti itu oleh orang yang beriman, apa jawab mereka? Bi ayyi jawabin takhlusuna min umuril akhirah wal adab. Faqala al-kuffaru fi jawabil mu'minin. Dijawab lagi oleh orang kafir ini, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka semua berkata, mata hadzal wa'du, bila yang kita janjikan tu, bila yang kiamat tu, yang katanya di akhirat tu, kami pengen lihat Pak. Makin diolok Pak, makin diejek orang yang beriman itu, diancam bahwa nanti katanya kalian ini gimana keadaan nanti di akhirat. Kalau beriman tidak mau, bersedekah juga tidak mau, malah diejek, diolok-olok.
Akhirat apa? Emang bila akhirat tu? Kita mana Allah datang kan sekarang? Diolok lagi. Itulah jadi makan hati, Pak. Jadi makan hati. Ya, untung yang berdakwah waktu itu adalah Rasulullah yang berdakwah, Pak, karena terkenal penyabarnya Rasulullah SAW itu. Sabar Rasulullah ini. Mun sempat saya yang berdakwah waktu itu tetap bertinju, Pak. Kita ngajak bagus-bagus malah diolok. Dia bertinju begitu. Ya, makan Rasulullah. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, beliau itu.